Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu ada apa? Kamera di atas semua. Mau dengarkan kajian mau? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tuh bisa hadir kajian. Kita bisa sholat hari ini 5 waktu. Kita bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Ketahuilah itu adalah murni karena nikmat Allah kepada kita. Jangan pernah ujub dengan apa yang dilakukan. Jangan pernah berbangga diri dengan apa yang telah diperbuat. Karena sejatinya semua kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita nih kalau nggak ditolong sama Allah, kita kalau nggak dibantu sama Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad walakinallaha yuzakki man yasha. Kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian yang suci, yang benar, nggak ada. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan berhenti bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah atas nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda dari kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, malam ini malam Ahad. Biasanya orang-orang itu di malam Ahad ngapain? Hah? Ngaji. Biasanya ngaji. Jadi sekarang masjid semua full orang ngaji gitu. Subhanallah jamaah, ada banyak kesenangan yang dicari manusia. Karena dia berpikir dengan kesenangan itu dia akan berbahagia. Tapi ternyata dunia ini semakin tua semakin menipu. Ya, segala fasilitas hiburan, segala fasilitas yang menyenangkan dibuat oleh manusia agar manusia itu lalai dengan hakikat kehidupan ini. Kadang-kala orang duduk di atas kursi memegang handphonenya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ngapain dia di sana? Ahibati fillah, kalau tema kita tentang membangun surga di negeri yang fana, siapa yang tahu Batam 60 tahun yang lalu? Nah, ada yang umurnya 80? Yang 80, 75. Nah, udah mati semua. Iya, memang dunia itu sebentar. Mana? Masya Allah. Mana hadiahnya jamaah? Panitia ini nggak bener, dari tadi rame-rame dong suruh duduk. Mana hadiahnya? Mana hadiahnya? Apa ini? Semuanya ini?
Oh, berikan kepada yang umur 75 tadi. Berapa? 78. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira bagaimana Batam 78 tahun yang lalu, jemaah? Hutan belantara. Terus hutan bakau, bukan belantara. Bukan. Hutan bakau. Berapa manusia yang hidup di sini? Apakah antum mau hidup di tempat ini 78 tahun yang lalu? Kayaknya nggak mau, ya. Batam ini jadi ramai karena dibangun oleh manusia. Dibangun rumah-rumah yang indah, ya. Anda lihat jalan-jalan yang lebar, jembatan-jembatan yang kokoh yang menyambung satu pulau dengan pulau lainnya. Nggak lama semua akan hancur. Pasti. Itu sebuah kepastian yang tidak akan bisa dihadapi oleh siapapun. Gunung-gunung yang menjulang tinggi pun akan hancur. Orang-orang musyrikin pada bertanya kepada Nabi alaihissalatu wasallam, yas'alunaka 'anil jibal. Bagaimana gunung-gunung yang kokoh itu? Kalau kita lihat di Mekah, kanan kiri gunung dari batu. Kalau rumah hancur, jembatan hancur, kita melihat. Nah, Masya Allah. Satu-satu. Jangan bakhil lah sama jemaah. Satu-satu kata jemaah. Jadi kacamata semuanya. Langsung. Satu-satu juga. Ya, kalau kacamata nggak mungkin orang pakai 2 atau 3 jemaah. Satu-satu ya. Tapi kalau baca buku boleh lah, banyak-banyak. Taib, gunung-gunung batu itu bagaimana ceritanya? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Allah akan menghancurkannya sehancur-hancur. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Allah akan jadikan semuanya rata sama tanah. Kalau sekarang ada pulau, ada lautan yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya, semuanya akan rata sama tanah. Maka ahibati fillah, kenapa tema ini kok harus kita ingatkan kembali tentang hakikat kehidupan dunia? Karena memang dunia itu membuat kita terlupa. Kemarin ketika Covid, kita diingatkan tentang hakikat dunia. Bapaknya mati, ibunya mati, keponakannya mati. Kita keluar rumah nggak berani. Masker di mana-mana, sampai orang belanja itu yang dikirim ke rumahnya digantung di pagar, disemprot sama air. Ya Allah, apa ini? Hadhihi dunya. Tapi ketika Covid mulai melandai, ketika manusia bisa keluar rumahnya kembali, tatkala mereka sudah memikirkan untuk membangun dan membangun, menimbun hartanya, dia mulai lupa lagi dengan hakikat kehidupan dunia. Jamaah rahimakumullah, dunia ini manis dan hijau. Dia fana, selesai. Kalau bicara fana, semua orang tahu. Siapa orang terkaya di Indonesia yang masih hidup? Nah, siapa? Sudono Salim. Paling kaya dia, masih hidup. Masih hidup. Oke, anak kasih hadiah tuh. Fadhal. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ada 10 orang terkaya di Indonesia. Fulan. Ntar lagi mati semuanya. Ustaz tahu dari mana? Memang mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Firaun mati. Qarun juga mati. Nabi Sulaiman
Mati. Nabi Musa meninggal dunia. Ketahuilah dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Antum mau jadi orang soleh, orang baik, dunia nggak bersahabat sama antum. Antum tahu bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum beliau meninggal dunia, kira-kira 14 hari beliau sakit. Kemudian 3 hari sebelum meninggal dunia beliau nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sholat ke masjid pun nggak bisa. Ada 17 waktu sholat yang beliau tidak berangkat ke masjid. Nggak mampu sudah. Sampai datang seorang sahabat ya, Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya, menjenguk Nabi SAW. Itu namanya demam. Panasnya Nabi SAW dirasakan dari luar selimutnya. Sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'akuwa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, engkau ini panasnya keras sekali gitu, tinggi sekali panasmu katanya. Apa jawab Nabi SAW? Inni u'akuwa'kan rajulaini minkum. Panasku itu panasnya 2 orang dari kalian. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Padahal tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih dicintai Allah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kalau seluruh nabi ditaruh di satu daun timbangan, kemudian Nabi kita Muhammad SAW ditaruh di daun timbangan satunya, pasti akan lebih berat Nabi SAW. Tapi beliau sering gak makan. Datang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Gak ada. Illal air aja. Itu Nabi SAW. Bagaimana ketika perang Khandaq, di saat kaum musyrikin. Tapi perang Khandaq itu kapan terjadi? Mana yang mau jawab? Jamaah, kalau kita nggak tahu sama sejarah, jangan berharap kita jaya. Nah, tahun 3 Hijriah, ya betul, itu perang Uhud tapi. Nah, perang Khandaq. Tahun berapa? 7 Hijriah. Ah, ini yang betul, itu perang Khaybar. Perang Khandaq 5 Hijriah, Masya Allah. Pakai kacamata tuh. Nah, dia masih muda, gimana kasih kacamata? Ada voucher Ustaz. Ada voucher, kasih fulus. Oh, kasih voucher antum. Sama kacamata. Satu paket. Satu paket. Sama kacamata. Oke. Ini buat umur 52 tahun. Mana? Kasih buku aja antum. Nah, sama voucher. Ini ada umurnya. 52 tahun. 45 tahun. Allahu Akbar, nggak jadi sudah jamaah. Taib, itu tahun kelima Hijriah. Di saat 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Musim dingin. Tidak ada makanan. Nabi SAW tuh di perutnya diganjal sama 2 batu. Supaya nggak kena lambung Nabi SAW. Lapar. Itu Rasulullah SAW. Maka jangan terpana ketika antum melihat, oh itu orang-orang kafir kok kaya raya, kok sukses menguasai dunia. Apanya menguasai dunia? Sebentar lagi meninggalkan dunia mereka. Nggak ada cerita yang menguasai dunia. Kata Nabi SAW tentang dunia ini, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis rasanya, hijau warnanya. Orang itu suka warna yang apa? Hijau-hijau, yang lihat pemandangan yang hijau ya. Dia suka yang manis-manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Allah akan memandang bagaimana kalian beramal dan berbuat. Yang namanya khalifah itu adalah generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya.
Rumah yang antum tempatin sekarang akan ditempatin orang lain. Pasti. Dan boleh jadi rumah itu dulu rumah orang lain. Tanah yang antum beli boleh jadi milik orang lain. Jabatan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo hafizahullah ta'ala, semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah serta taufik kepada beliau. Siapa presiden sebelumnya? Bapak Jokowi. Terus sebelumnya lagi? Lupa antum. SBY. Sebelumnya SBY Bu Mega mati. Sebelumnya Gus Dur. Kemana Gus Dur sekarang? Mati sudah. Sebelum Gus Dur Habibie. Kemana Habibie? Mati. Tapi kan masih ada yang hidup, nunggu mati semuanya. Yang masih hidup sekarang nunggu mati. Akan ada yang menggantikan posisi mereka. Kayak gitu dunia. Maka sebelum kita meninggalkan posisi kita, tolong yang benar antum menyikapi. Jangan sibuk membangun istana atau antum tinggal. Apa kata orang? Antum bikin rumah ya, bagus. Marmernya itu dari batu onik. Apalagi? Hadiah, siap. Jazakallah khair. Ternyata masih banyak orang baik di Batam, jemaah. Betul nggak? Masih banyak orang baik. Pintunya dari kayu jati. Kemudian apanya lagi, jemaah? Karpetnya dari sutra. Sudah siap semua tuh rumah, menghabiskan 130 miliar. Dia bangun rumah itu. Tahu-tahu dia mati. Apa kata anak-anaknya? Bapak ini gimana? Rumah belum jadi udah mati. Selesaikan dulu rumahnya. Dah, dia mati. Ditinggal tuh rumah. Makanya kadang-kala kita itu akalnya kurang. Dia membangun sesuatu yang kokoh, yang mewah, kemudian ditinggal. Seharusnya engkau bawa mati. Maka yang bangun rumah Allah, itu akan Allah bangunkan rumah di surga, kekal dan abadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya. Kalian berhati-hatilah menghadapi dunia. Kita tuh udah dikasih tahu bahwa dunia ini fana, tapi tetap berlomba-lomba, sikut sana, sikut sini. Orang-orang yang makan haram itu karena terlalu cinta sama dunia. Hati-hati sama dunia. Terus kata Nabi SAW, wattaqun nisa. Di dalam dunia ini ada yang perlu kita takuti juga. Wanita. Hati-hati dengan wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang membuat hancurnya Bani Israel, perempuan. Perempuan itu makhluk yang lemah, jemaah. Tapi subhanallah, Allah tanamkan di diri laki-laki, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ada sudah ditanamkan. Kecintaan kepada wanita itu sudah ditanamkan. Walaupun di masa sekarang ini banyak yang rusak. Dengan munculnya LGBT, laki-laki tahu-tahu ngelihat perempuan nggak suka sama perempuan. Kalau melihat laki-laki lewat, masya Allah, sakit ini jamaah. Tapi ada yang menganggap itu bukan penyakit, sakit. Maka hati-hati antum. Kenapa soft laki-laki dan wanita dipisahkan? Padahal kita insya Allah yang hadir di sini orang baik semua.
Mau orang baik, mau orang soleh, mau orang hafal Al-Quran, kalau duduk sama perempuan bisa hilang tuh hafalannya. Makanya harus dipisahkan. Ahibati fillah, dunia ini menggoda dan melalaikan. Padahal kita tahu di dunia ini banyak orang sakit juga. Di negara kita ini tambah tahun tambah banyak rumah sakit. Dan tambah banyak macam-macam penyakit. Ada orang yang ketika dia sakit parah, dia ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dia jadi banyak berzikir, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih sehat, keluar dari rumah sakit, kembali lagi dia melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kenapa? Karena memang dunia ini menggoda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Janji Allah kalian akan mati, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali, kemudian kalian akan dihisab, kemudian di situ ada surga dan neraka. Dua-duanya kekal dan abadi. Janji Allah benar. Lalu kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini, jangan. Sehingga lupa dengan syariat Allah, lupa dengan aturan Allah. Sampai ada orang jamaah, orang ini berilmu, ya tingkatannya ustadz. Ketika dia menjabat sebuah jabatan di pemerintahan, kemudian dia ketangkap sama KPK, itu ditemukan di tembok rumahnya duit 250 miliar. Duit itu di tembok jemaah. Artinya nggak ada pintunya. Buat apa jemaah? Dia berpikir 250 miliar dia nggak butuh, dia punya duit banyak masih. Kemudian dia ditangkap mati. Bayangkan jemaah. Orang itu nggak butuh sama uang, dia sudah punya banyak uang, tapi dia masih berpikir menyimpan untuk masa depan dia. Di mana dunia punya masa depan? Batam ini nggak punya masa depan. Karena masa depannya adalah kehancuran. Semuanya. Maka Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai ditipu sama setan. Setan itu tukang tipu, jemaah. Kita selalu dapat bisikan-bisikan indah, dan setan itu pintar. Siapa yang tahu umurnya setan? Kasih hadiah. Yes, sampai hari ini berapa umurnya dia? Oke, kasih hadiah, nggak apa-apa jamaah. Barakallahu fikum. Iblis itu berhasil menggoda Nabi Adam. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Nuh. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Hud. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Saleh. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim. Sukses dia cuma menyesatkan orang-orang. Kira-kira antum bertahan menghadapi iblis? Nabi Adam digodai. Apa kata iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau nggak gua kasih tahu? Aku kasih petunjuk engkau. Sebuah pohon khuldi. Khuldi itu artinya apa? Kekekalan. Itu yang ngasih nama siapa? Iblis ini. Mau nipu Nabi Adam. Kan Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Dilarang. Dan semua yang dilarang itu membuat orang penasaran. Coba antum ngomong sama istri antum pulang, Dek,
Semua laci boleh kau buka, kecuali yang di pojok sana ya. Jangan kau buka. Bagaimana iblis akan membisikkan kepada perempuan ini? Buka. Suaminya ngomong, jangan buka. Ada 100 laci boleh dibuka. Di surga itu seluruh buah-buahan pohon boleh dinikmati oleh Nabi Adam. Cuma satu yang nggak boleh. Kok bisanya iblis ngomong, kau tahu? Pohon kekekalan, kerajaan yang tidak ada habisnya. Bohong ternyata. Nabi Adam makan, bajunya hilang semua. Kekekalan apa? Akhirnya diturunkan ke muka bumi yang fana ini. Maka ahibati fillah, jangan sampai kita mau dibisiki-bisiki oleh syaitan. Ya, banyak terjadi perceraian sekarang ini. Di Indonesia ini dari 1,6 juta pernikahan, yang cerai itu 460.000. Di antara sebab perceraian itu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dan iblis itu senang sekali kalau orang bercerai. Senang. Ketika belum menikah, bagaimana dua orang ini berzina, pacaran, jalan ke sana ke sini, terus bagaimana mereka berzina. Ketika sudah menikah, bagaimana mereka bercerai. Dan di antara godaan iblis urusan dunia. Aduh, suamimu nggak bisa ngasih nafkah dengan baik, ini itu macam-macam. Akhirnya cerai. Dia pikir dengan dia bercerai hidup dia lebih bagus. Enggak. Dan ternyata dunia ini sejenak, nggak lama orang hidup di dunia. Dan umur dunia ini juga nggak lama. Kalau bicara umur manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70 sedikit. Maka kalau antum mau bangun rumah, ya kalau umur antum 40 tahun baru punya rumah, bangunlah yang kira-kira 30 tahun kemudian hancur. Ana mungkin umurnya 80, ya oke lah, 40 tahun kemudian. Ada orang yang bangun rumah sampai ratusan tahun. Kau mau kemana? Kau bakal mati. Makanya kadang-kala orang tuh capek, lelah, bangun rumah indah tadi, padahal umurnya cuma 60 sampai 70. Nabi kita alaihi salatu wassalam, pernah beliau tidur ya, di atas tikar di rumahnya. Yang akhirnya namanya orang tidur di atas tikar, bukan kadangkala, pakaian orang Arab tuh biasanya sarung sama selendang. Seperti jemaah haji pakai ihram gitu. Nah, kadangkala selendangnya terlepas ya, akhirnya tidur tanpa atasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi alaihi salatu wasallam, lambungnya itu ada garis-garis bekasnya tikar itu. Nangis Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, itu Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta, nikmat hidupnya di dunia, bersenang-senang mereka di dunia ini. Dan engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku tuh di dunia seperti seorang pengendara yang istirahat di bawah pohon. Istirahat. Berapa lama orang itu kalau di rest area biasanya? Setengah jam, 1 jam.
Lama 1 jam orang di rest area itu jemaah. Kemudian dia pergi meninggalkan. Itulah dunia. Makanya Nabi SAW pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Pegang, dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing. Atau lebih tepatnya seperti orang transit. Orang transit. Antum kalau transit umpamanya ke Singapura, mau ke Mekah. Dari sini ke Singapura mau ke Mekah, mau ke Jeddah ya. Mungkinkah antum berpikir di waktu transit itu beli rumah di Singapura? Beli rumah Ustaz, bagus rumahnya. Beli mobil. Lo antum mau berapa lama di sini? Sebentar, transit doang. Ketika orang berpikir seperti itu, maka dia tidak akan menjadikan dunia ini tempat tinggal. Memang bukan tempat tinggal, ada cuma sebentar di sini gitu loh. Dia bekerja, silahkan cari fulus yang banyak. Tapi bangun istanamu di surga, bukan di sini. Buka usaha lagi. Karena memang subhanallah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Orang ini hidup dalam kefakiran. Takut miskin, takut fakir. Makanya kadang-kala kita ngelihat orang kaya, mereka sibuk mengasuransikan hartanya. Pernah lihat rombong jualan apa ya? Apa jualan di sini yang didorong jemaah? Bakso. Pernah ngelihat rombong orang jualan bakso diasuransikan rombongnya? Saya asuransikan ini tadi. Nggak ada jemaah. Malah yang diasuransikan itu apa? Yang milik orang-orang kaya. Takut, itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ja'alallahu faqrahu baina ainai wa syattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai-beraikan. Pikirannya itu kemana-mana dia. Dulu ana berpikir, ya namanya anak-anak dulu ya, enak jadi orang kaya. Kenapa? Dia bisa kajian di masjid, bisa sholat di shaf pertama. Karena dia nggak mikirin fulus lagi. Dia buka keran di rumahnya, keluarnya fulus sudah. Dia nggak mikirin fulus gitu sudah. Tapi ternyata walaupun kerannya sudah keluar fulus, dia masih cari fulus lagi. Bikin usaha lagi, bikin usaha. Mungkin dia beli pulau. Mau dibawa kemana? Itu azab dari Allah. Maka Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kau jangan takjub ya sama harta mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah memberikan harta kepada mereka yang menakjubkan, anak-anak mereka yang sukses, yang mempesona. Allah memberikan semua itu kepada mereka untuk mengadab mereka. Kita memandangnya nikmat kan? Allah mengatakan enggak. Liyu'adzibahum biha. Ustaz, mungkin adab di akhirat Ustaz. Kata Allah, liyu'adzibahum biha fid dunya. Di dunia mereka sudah diadab sama Allah Azza wa Jalla dengan harta dan anak-anak. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Dia hanya berpikir bikin istana di dunia, bikin rumah di dunia, bikin usaha di dunia. Semua yang ada dalam benaknya di dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia enggak akan datang kecuali yang sesuai dengan takaran buat dia. Tapi berbeda, wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya,
Dia berpikir bagaimana aku punya rumah di surga. Sudah saya bangun satu masjid dia. Enggak. Aku kepingin punya 7 rumah di surga. Dia bangun 7 masjid. Kita di dunia kadang-kala punya rumah di sini, rumah di sana, rumah di sana. Masjid bangun 1 nggak selesai. Maka tadi siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan dia di dalam hatinya. Dia kaya raya, walaupun mungkin nggak punya apa-apa. Wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya Allah sederhanakan, nggak ruwet hidupnya orang ini. Nggak banyak pikiran. Kemudian wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia, hina dunia ini diserahkan kepada dia. Maka ahibati fillah, ingat kita tidak lama di muka bumi ini, dan kelak akan ada hari di mana penghuni neraka teriak-teriak. Allah menceritakan di surat Fatir, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka teriak-teriak mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Mau ngapain mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal soleh, tidak seperti amalan yang kita lakukan dulu di dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah kasih umur sama kalian? Kami sudah kasih kesempatan kepada kalian hidup di dunia. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi yang jadi masalah, kalian nggak mau ingat gitu. Dikasih peringatan sama Allah. Di antara peringatan-peringatan adalah penyakit jemaah. Wallah, Covid itu benar-benar peringatan dari Allah agar manusia sadar dunia ini bukan tempat tinggal. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan. Di antara peringatan itu juga adalah uban. Ya, anak lihat sudah putih-putih ya. Ketika antum lihat di cermin, ya Allah, sudah tua. Iya. Ketika antum sudah tua, antum harus tahu ajal akan datang. Emangnya yang muda nggak mati? Mati juga yang muda. Nggak ada ceritanya orang tua dulu mati. Berapa banyak kakek yang menguburkan cucunya? Berapa banyak ayah yang menguburkan anaknya? Ahibati fillah, dunia ini melelahkan, capek jemaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis riwayatkan Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Adakah orang yang akan membangun istana di dalam penjara? Ya, ana pernah masuk ke penjara Sukamiskin. Adalah istana-istana kecil di sana. Karena memang yang banyak di Sukamiskin ini orang-orang kaya. Suka kaya. Dia orang kaya tapi suka miskin. Bener loh, jangan lihat ini penjara ada ngomong. Kok kayak gini gitu. Tapi keinginan semua yang ada di sana adalah keluar dari penjara. Dia nggak ingin lama-lama di situ. Maka kita harus tahu kita ini sedang di penjara. Namanya orang sedang di penjara, ya berusahalah antum untuk keluar dari penjara selamat gitu. Nanti antum punya rumah yang bagus di luar penjara. Antum punya istana yang bagus di luar sana. Wa jannatul kafir, dunia ini surganya orang-orang kafir ya. Jadi kalau kita lihat jemaah, seorang muslim bagaimanapun kayanya, bagaimanapun suksesnya, dia juga ambisinya akhirat, tetap dia di penjara. Orang di penjara itu semua ikut aturan. Mau makan ada jam,
makannya. Mau keluar ada jam keluarnya, ada jam besuknya. Ya Allah ya, ana jadi ingat satu kawan yang dia di penjara karena fitnah. Dia cerita, Ustaz, ana baru tahu nikmatnya kebebasan. Ana itu mau ke toilet harus laporan, mau makan dong nggak bisa kemana-mana. Dari penjara ana bisa melihat orang-orang yang jalan kaki ya, di luar sana naik mobil naik motor. Ana di ruangan itu. Ketika itu dia ngomong, insya Allah ana kalau keluar dari penjara ana mau bikin buku supaya orang itu bersyukur atas nikmat kebebasan. Bangun tidur, antum dari ranjangnya bangun tidur, nggak di penjara, antum harusnya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku nggak di penjara. Tapi sebagian kita tidak mensyukuri nikmat itu. Ya, dalam sehari semalam kita wajib sholat 5 waktu. Subuh di saat orang-orang kafir tidur, kita harus bangun. Capek. Apalagi orang tua yang punya anak kecil. Bagaimana dia harus bangunkan anaknya, dia ajak ke masjid karena Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Nanti zuhur pada saat kita enak-enak bekerja tahu-tahu azan zuhur. Aduh, azan. Tidur siang baru nyenyak sedikit, hayya 'alas shalah. Asar. Maghrib lagi main bola tahu-tahu adzan maghrib. Isya. Terus seperti itu. Di saat orang nggak kenal halal haram, antum mau berbuat nggak boleh riba. Aduh, riba lagi. Nggak bisa punya rumah Ustaz kalau nggak pakai riba Ustaz. Kata siapa? Nenek moyang kita punya rumah tanpa riba. Kita rumahnya minimalis, riba lagi. Jadi udah rumahnya kecil, rumah orang-orang dulu luas-luas, berkah hidup mereka. Maka tolong kau harus tahu, aku di penjara. Sekarang aku di penjara. Orang di penjara nggak boleh bersenang-senang, karena ada aturan yang harus dia jalankan. Kecuali kau mau jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Ketika penghuni neraka tadi orang kafir, oke, sekarang mereka di surga di sini. Mereka bebas berbuat apa saja. Tapi kelak di akhirat Allah ceritakan bagaimana orang-orang kafir ini minta seteguk air, jamaah. Ana izin minum ya. Bismillah. Allah menceritakan hal ini di surat Al-A'raf ayat 50 ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka itu teriak-teriak memanggil penghuni surga. Mereka minta apa? An afidhu alaina minal ma. Berikan kepada kami air. Ini orang mungkin di dunia punya istana, punya pulau, punya kerajaan dia di muka bumi ini. Tapi nanti dia minta seteguk air saja. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja sudah. Dari makanan yang Allah berikan kepada kita, apa saja. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Tuh orang-orang yang membangun istana di dunia, lupa dengan akhiratnya, maka dia akan teriak-teriak hanya meminta seteguk air, dan nggak ada buat mereka. Ahibati fillah, tatkala orang beriman ini tahu dengan hakikat kehidupan dunia, maka dia akan bersabar menghadapi
kondisi yang ada. Hari ini antum dapat rezeki, boleh jadi besok antum di PHK. Pagi antum mungkin tertawa, tahu-tahu sore kecelakaan. Kita lihat jangan. Rumah sakit penuh dengan orang-orang yang kecelakaan, patah tulang, diamputasi ini dan itu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Buat orang beriman semua urusannya baik. Ya, kita sering mendengar dunia itu berputar. Kadang-kadang kau di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kau sehat, kadang-kadang kau sakit, kadang-kadang sukses, kadang-kadang bangkrut. Tapi buat orang beriman, apapun kondisinya baik buat dia. Kenapa? Karena dia punya iman. Dia tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Makanya sebagian ulama ketika mengatakan menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim. Yang pertama kata mereka, engkau harus tahu dunia ini bukan tempat tinggal. Itu ilmu wajib engkau tahu. Karena setelah itu ilmu yang lain engkau butuhkan nanti. Maka tadi orang yang beriman, kata Nabi SAW, semua urusannya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan sikap yang baik ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, dia bersyukur. Dia tidak seperti Qarun. Antum tahu Qarun? Ketika dia dikasih nikmat yang banyak, dia lupa sama Allah. Kadang-kala orang kaya baru itu lupa sama Tuhan. Melampaui batas dia. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Bukan karena Allah. Beda dengan Nabi Sulaiman. Ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya, apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Enggak ada nyebut aku, enggak, Tuhan. Maka tadi orang beriman ketika mendapatkan nikmat, siapa yang dia sebut? Allah. Kalau ada orang tanya sama antum, Masya Allah, antum kok bisa sukses? Oh, saya ini pekerja keras. Hah? Banyak pekerja keras gak sukses-sukses. Banyak. Oh, saya ini orangnya bisnismen. Oke, banyak orang bisnis bangkrut. Saya ini buka usaha warung, umpamanya restoran. Berapa banyak orang buka restoran bangkrut juga. Katakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini semua ini karunia dari Tuhanku. Bukan karena aku. Kalau Allah nggak kasih, Allah nggak akan kasih. Allah mau ambil, tinggal Allah katakan kun, selesai. Allah bisa bakar rumah dia. Allah bisa bikin usaha dia hancur lebur. Bisa aja mah. Maka tadi orang beriman menghadapi dunia ini ketika dapat kesenangan, dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lisannya mengatakan alhamdulillah, hatinya mengakui nikmat itu dari Allah, dan nikmat itu digunakan dengan raganya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang sukses. Bagaimana yang susah? Sama, baik juga hidupnya kok dia susah. Wa in asabathu dharra sabar. Nah, baik. Kalau dia ditimpa hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Fakana khairan, itu lebih baik buat dia. Jadi baik. Jadi musibah itu mungkin dia pikir buruk. Oh, musibah itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nanti ketika Allah bagi-bagi pahala, orang yang sabar itu jemaah dikasih pahala tanpa hisab, tanpa dihitung. Antum mau jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Dua-duanya bertakwa ini jemaah. Kaya bersyukur,
atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Tetap antum cinta sama dunia kan? Ayo. Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Iya, secara naluri manusia ingin senang masuk surga, Ustaz. Jangan susah masuk surga. Jadi kalau bicara lebih utama mana? Ya lebih utama yang paling bertakwa. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang kaya, yang dikasih afiah dalam hidupnya, selamat dari penyakit, senang hidupnya, tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang dikasih bala, orang-orang yang senang ini kepingin kulitnya dipotong-potong dengan gunting. Lima yarawna min thawabi ahlil bala, karena mereka melihat ya Allah betapa besarnya pahala buat orang-orang yang dikasih bala sama Allah. Baik, mau kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tetap kaya bersyukur, Ustaz. Ya alhamdulillah kalau antum kaya. Kalau antum nggak kaya, ya sabarlah. Karena nggak semua orang kaya. Memang ujian jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Apa? Atasbirun, sabar enggak antum? Ketika ngelihat sahibnya sukses, ya Allah, aku enggak sukses. Jadi ujian buat antum. Hasud kadang-kala kita. Teman antum tahu-tahu datang pakai motor baru. Kayaknya kredit ini. Ada apa antum? Mau ngomong dia kredit apa urusannya? Karena urusannya hasud, urusannya iri, husnudzon sama saudara antum jemaah. Barakallahu fiik. Maka jemaah kalau antum mau bangun sesuatu, bangunlah yang kekal dan abadi. Semoga kita faham dengan hakikat kehidupan ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhal ya Ustaz. Baik. Ini banyak pertanyaan di sini. Insyaallah taala kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tunggu, ana mau tanya, antum ini datang ke sini sudah kenal kanan sama kiri? Dan antum nggak mau kenalan juga? Boleh jadi sebelah antum tuan tanah, orang kaya. Nah, coba kenalan dulu antum sama kanan kiri antum. Tanya namanya, dari mana, berapa uang di rekeningnya. Nah, fadhal antum tanya jemaah. Itu saudara kita semua di sini. Boleh jadi ingat yang di kanan antum atau kiri antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Ya kenalan, mungkin dia kasih syafaat sama antum. Nah, Pak, tetap nggak kenalan, tetap gini aja. Ana mau tunjuk ya. Nah, ana mau tunjuk. Oke. Yang pakai baju biru. Siap. Kenal sama yang kanan antum? Kenal sama enggak? Enggak kan, kenalan lah. Masa tuh mau disuruh? Astagfirullahaladzim. Jadi disuruh saat kenalan? Enggak, tetap gak mau kenalan. Taib. Siapa namanya? Ehsan, dari mana? Dari Aceh, jauh banget dia. Masya Allah. Apa profesinya? Tanya antum. Masya Allah, ini kasih dua aja. Kasihkan teman antum yang satunya itu. Yang sini udah kenal? Belum juga antum ya. Astagfirullah. Apa manfaatnya ilmu kalau nggak diamalkan ya? Wallah nggak ada gunanya. Dan boleh jadi antum salaman sama saudara antum, itu dosa-dosa berguguran. Tapi kita nggak, alhamdulillah nggak punya dosa. Nggak perlu berguguran. Astagfirullah. Tapi kita masuk ke sesi tanya jawab, fadhal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlanjur nikah tidak sepupu, apa yang harus dilakukan? Sementara istri status sosial dan ekonomi lebih tinggi dari suami, mohon nasihat. Alhamdulillah, bersyukurlah. Karena nggak bersyukur dapat istri kaya, alhamdulillah. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Karena kaya, cantik, bangsawan, terus karena agamanya. Antum nikah sama perempuan ini karena apa?
Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara kekayaan bersama Khadijah lebih kaya siapa? Khadijah. Bahkan beliau bekerja kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi tatkala yang dilihat adalah kebaikan hati dan jiwanya, agamanya, akhlaknya, selesai. Nggak ada urusan dunia jemaah. Tapi boleh jadi antum menikah sama perempuan ini bukan karena agamanya, sehingga akhirnya terjadi keributan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu miskin. Dia kerjanya serabutan. Istrinya punya fulus. Sampai yang ngasih nafkah di rumah tangga itu istrinya yang bantu. Suatu hari Zainab nama istrinya Abdullah bin Mas'ud itu ikut kajian Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan sedekah. Akhirnya dia pulang ngomong sama suaminya, "Bang, aku kayaknya nggak bisa bantu lagi untuk nafkah di rumah." "Kenapa?" kata dia. "Aku kepingin sedekah. Karena selama ini uangnya habis dibuat makan keluarga," kata dia. "Sedangkan ini kan uangku, aku kan yang kerja. Engkau kan wajib kasih nafkah sama aku." Yang betul syariatnya seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Allah nggak akan melantarkan kita. Coba engkau tanya dulu sama Nabi Muhammad SAW." Datang bertanya kepada Rasul SAW. Ternyata kata Nabi SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu dan kepada anak-anak di sana itu adalah sedekah. Artinya tadi ketika memilih istri yang soleha, urusan harta itu aman. Urusan nasab mungkin yang gak sekufu aman. Kenapa? Karena inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi antum kan menyalahkan sekufunya karena gak sekufu. Boleh jadi tadi masalahnya bukan di sekufunya, tapi masalahnya di urusan agama. Antum menikahi wanita yang agamanya gak baik. Yang kadang-kadang namanya perempuan yang gak baik agamanya, ya dia akan selalu mengungkit-ungkit sama suaminya. "Engkau itu gimana sih?" kata dia. Mungkin gaya hidupnya juga gak ikut sama suaminya, padahal suaminya pemimpin. Tapi kalau wanita soleha walaupun kaya raya, tetap dia mengatakan kepada suaminya, "Engkau pemimpin, Bang. Aku adalah anak buahmu. Aku akan nurut dan taat kepada." Maka nasihat ana buat yang bertanya, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena boleh jadi tadi engkau salah pilih pasangan. Karena salahmu. Kemudian yang kedua, jangan berpikir bercerai. Tapi bagaimana memperbaiki kondisi istri. Ekonomimu ya bismillah, engkau bekerja semoga dapat rezeki. Dan ini buat bapak-bapak ya, yang istrinya kaya, jangan berpikir antum gak wajib ngasih nafkah. Antum tetap wajib ngasih nafkah. Oh dia sudah banyak fulusnya Ustaz, gak ada urusan. Itu uang-uangnya dia, engkau wajib kasih nafkah sama dia. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, mungkin pertanyaan cuma hanya satu tadi. Sekarang giliran Ustaz yang bertanya pada untuk membagikan hadiah. kacamata. Taib. Pertanyaannya, buat yang umur 52. Mana yang umur 52? Nah, oke, Masya Allah Bapak. 52 Bapak. Masya Allah. Apa doanya bangun tidur? Ini ada hubungan sama dunia. Antum 52 umurnya. Ini untuk 52 kacamatanya. Masya Allah, barakallah. Anak kasih ini dan kasih buku. Ada vouchernya, voucher kasih. Masya Allah. Bisa beli apa voucher? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tiap bangun kita ingat, alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kelak kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkan dengan hakikat kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya.
umur 50 tahun. Mana yang 50 tahun? Oh, Masya Allah, di situ yang umur 50 tahun. Tapi pertanyaan, Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab tadi tentang bagaimana menyikapi dunia. Ada dua tadi. Jadilah engkau hidup di dunia seperti apa? Seperti A dan B. Ya, seperti orang yang transit sebelumnya, seperti orang asing ya, ka'annaka gharib, yang dia tinggal di sebuah negeri tapi dia bukan penduduk sana gitu. Dia hanya berpikir, aku nggak lama di sini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita kasih hadiahnya. Nah, umur 47. Ya Allah, 47. Mana yang 47? Oke. Jadi yang ana lihat ya, yang 52, 50 semua bersandar jemaah, udah tua-tua. 47 sama bersandar. Semuanya lihat. Barakallahu fiik. Ya memang orang-orang sepuh jemaah. Baik, pertanyaannya. Apa doa ketika umur 40 tahun? Baik, ana ganti pertanyaannya. Ketika Nabi SAW tidur di atas tempat tidur yang menyebabkan ada garis-garis, siapa sahabat yang menangis kemudian protes? Yang ditanya jawab. Umur 47 tahun. Siapa nama sahabat? Umar bin Khattab. Masya Allah. Dapat bocoran dari mana? Nggak apa-apa, orang sepuh jemaah. Jadi kacamatanya buat orang-orang sepuh ini jemaah. Turun 45. Mana yang 45? 45 tuh. 45 juga. Oh, yang paling dekat sih 45. Hah? 45 belum bersandar. Ya. 45 naik ke atas sandar sudah. Taib. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu berapa? Anda umatnya Nabi SAW, umurnya antara berapa ke berapa? 60 ke 70. 60 ke 70. Sedikit yang lewat sana. Sahih? Antum 45. Tinggal dikit lagi ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini buat yang sepuh jemaah. 60 tahun. Kayaknya bersandar ya. Coba kita lihat yang 60 tahun. Nah, ada yang 60 tahun. Oh, ternyata tidak bersandar beliau jemaah. Masya Allah. Tapi memang jemaah, orang kalau menjaga tubuhnya, Allah akan jaga tubuh. Walaupun sudah tua, Masya Allah. Tapi Bapak, apa rahasia umur 60 masih nggak bersandar? Nah, tafadhol. Puasa, Masya Allah. Tuh banyakin puasa antum jamaah, Masya Allah. Kirimkan hadiahnya. Tapi jamaah, kayaknya itu yang bisa Anda sampaikan. Karena udah malam ya. Anda lihat wajah-wajah antum lapar ya. Ngantuk gitu kan. Ya, selesai Ustaz ya. Insyaallah kita berjumpa besok pagi lagi insyaallah. Jadi kajian subuh itu sama kajian isya memang berat ya. Dan sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh ya. Semoga Allah kasih kekuatan bisa kita sholat di waktu itu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.